Ya, basically sih kita hari ini ya kita lebih banyak ngomongin tentang 3PL lah ya. Eh, Mungkin ada yang sudah kenal apa itu 3PL, ada yang juga mungkin ada yang masih belum kenal. Eh, Ya mungkin kita sedikit introduction. Apa sih yang disebut 3PL? Nah, ini ada diagram yang waktu itu sebenarnya saya dapat dari LinkedIn juga, saya udah sempat share juga. Apa yang disebut 1PL, 2PL, 3PL, 4PL sampai 5PL. Hmm. Nah, 1PL itu basically ya itu dari misalnya orang yang punya bisnis sendiri dan dia kirim sendiri langsung ke customernya. Itulah basically yang disebut 1PL. 2PL biasanya tuh lebih ke perusahaan-perusahaan tracking, perusahaan pelayaran juga kadang-kadang disebut 2PL. Tapi yang mereka biasanya ya basically ya kalau perusahaan yang masih kecil terutama perusahaan-perusahaan lokal juga masih banyak yang mereka dealing dengan banyak perusahaan tracking langsung directly itu udah 2PL. Nah, 3PL itu jadi di atasnya di mana 3PL itu memanage beberapa 2PL. Jadi dia lebih terlibat dalam supply chain-nya lagi dari misalnya dari packaging, warehousing, delivery dan delivery-nya itu untuk pembayaran ke 2PL, tracking segala macam itu semuanya dihandle oleh 3PL. Ya salah satu dilihat. Jadi sebagian kerjaan dari supply chain-nya itu diserahkan oleh 3PL. 4PL ini another level, mana semakin banyak yang diserahkan ke pihak luar. Ya, semakin banyak yang diserahkan ke pihak luar, biasanya sih lebih banyak 4PL tuh ada setengahnya control tower, di mana dia memanage beberapa 3PL, dan tendering juga ada yang bisa dihandle lewat 4PL. Nah, di atasnya lagi tuh ada yang disebutnya 5PL. Sebenarnya ada yang lagi 6PL, itu biasanya udah lanjut dengan AI. 5PL itu uh, biasanya mereka lebih dalam lagi dan mereka memanage beberapa 4PL. Uh, dan ini biasanya menyangkut lebih dari satu proses supply chain atau logistik dari suatu perusahaan. Hmm. Intinya dari tugas utama dari 3PL itu ya udah memanage supply chain atas nama prinsipal. Jadi kita doing the work on behalf atau atas nama dari satu titik ke titik lainnya. Dan ini yang biasanya ditentuin oleh dari perusahaan atau prinsipal dari mana titik ke titiknya yang mereka tenderin. Wah, enak banget Pak Yanti. Coba balik balik Pak, ini Sorry. pengetahuan nih, pengetahuan banget ini. Ya, jadi kalau 1PL itu berarti bisa nggak kita bilang perusahaan menjalankan logistiknya sendiri, ya? Itu Ya, 1PL ya. biasanya itu UMPL. Jadi kalau misalkan contoh misalnya PT A, dia punya truk sendiri, dia punya warehouse sendiri, sopirnya sendiri, orang gudang sendiri, itu dia berarti 1PL ya. Ya, jadi semuanya under one roof lah, basically. Oke, kalau 2PL berarti dia menyerahkan sebagian ya, Ya, atau betul. atau tidak di manage secara, misalnya transportasinya dia punya 30 vendor, gitu, kecil-kecil Ya, vendornya gitu ya. betul, Pak. Jadi kalau 3PL mungkin vendornya sedikit lah ya, mungkin satu Ya, atau dua vendor, tapi 3PL 3PL-nya ini nanti memanage lagi yang kecil-kecil itu, gitu ya. betul. Ya, Hmm. ya basically PL itu kan party logistik. Ya, Ya, ya. basically semakin banyak partinya, semakin banyak levelnya, itu semakin besar angkanya lah ya, basically. 1PL, 2PL, 3PL, semakin banyak pihak yang terlibat di dalam suatu proses supply chain Pak itu. Yandri, Pak Yandri, udah Ya, ada belum sih Pak contohnya 4PL sama 5PL ini di Indonesia? 4PL udah ada, Pak. 4PL Company itu yang provide. kayak uh, kayak gini, ada di Indonesia juga ada yang berjalan 4PL. Yang terkenal mungkin Linvox udah untuk apa tuh? Saya lupa nama perusahaannya sekarang. Uh, Unilever itu hmm, semuanya hampir semuanya itu diserahkan untuk itunya ke Linvox. Jadi Linvox itu hmm, at the same time mereka running warehouse tapi jadi setengah ngerjain 3PL-nya. Tapi semua tracking services itu semuanya lewat Linvox gitu kan. Nah, hmm, ada juga yang beberapa yang 3PL, 4PL ini bergerak melalui namanya control tower, Pak.
Jadi control towernya itu di mana ya SPNG lah. Waktu itu salah satunya mereka salah satu proyek yang pernah dilakukan oleh Damco, Damco Logistik sekarang. Itu mereka lalu mengontrol 3PL-3PL-nya yang melakukan importasi dan pergerakan import dan ekspor dari PNG sendiri. Nah, itu dalam satu sistem namanya orkestrator, kalau di Damco namanya, nah itu control towernya sebenarnya, itu 4PL. Karena waktu itu sampai pembayaran untuk 3PL, jadi waktu itu saya sebagai EP Logistik, DHL sebagai vendor juga, sebagai secondary vendornya, 3PL lainnya, ya kita melakukan billing segala macam, penagihan itu ke PNG, tapi yang memproses semuanya Damco. Nah, yang 5PL ini yang masih banyak belum jarang sih sebenarnya. Karena basically ini di atasnya lagi, di mana dia memanage beberapa 4PL. Jadi idenya itu jadinya ada satu 4PL khusus misalnya untuk handle domestik, ada satu 4PL yang handle untuk importation atau pergerakan internasionalnya, dan terus ada satu lagi 5PL yang memanage ini dua hal ini. Nah, itu sih sebenarnya 4PL sebenarnya sudah banyak. 4PL itu udah banyak. Yang 5PL itu yang kayaknya lebih susah dicari untuk sampelnya. Oke, makin canggih ya dunia ini, Iya. 3PL ini ya. Ya, teorinya ada Oke, yang nyebutnya 6PL, nanti itu pakai AI katanya. Saya juga masih belum tahu. wah, oke. Nice. Ya, basically sih kita ngomongin 1PL to 5PL itu basically tentang movement of inilah ya, supply chain. Ilustrasi dari sini kita bisa lihat di mana upstream dan downstream. Downstream itu sampai ke toko, sampai ke customer. Upstream itu back end sampai ke vendor. Kita ada beberapa sistem sih sebenarnya kalau di 3PL gitu, biasa ada yang namanya vendor management system di belakang itu. Terus ada dock management system buat terima barang, terus ada PO management atau order management, sampai ke untuk delivery kan ada warehouse management, ada TMS dan lain-lain sih Pak. Nah ini sih sebagai ilustrasi lah dari yang berapa besar scope dari supply chain, dan semakin terlibat supply chain itu dan semakin terbagi-bagi itu biasanya meningkatkan jumlah level party logistiknya. Nah, sebenarnya sih untuk itunya apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh 3PL gitu, 4PL, 5PL gitu, apa sih yang mereka kerjakan? Mereka manage apa yang kita sebut for flow of supply chain. Satu yang paling simple, ya flow of materials and goods. Kedua ya flow of information, tadi kan seperti kita lihat flow material good, flow information. Ketiga itu juga flow of cash, pembayaran. Nah sebenarnya yang satunya lagi itu nggak ada di sini nih. Jadi kalau ada yang bisa nebak, mungkin ada yang bisa bantu dan bisa menebak apa sih flow keempat. Apa ya? Bukannya flow supply chain itu cuma 3 ya? Wah, Ada 4 maksudnya Pak. Waduh. Malam ini belajar lagi. Iya, karena yang standar orang pasti bilang materials, information sama financial kan Pak. Iya. Ada satu sebenarnya yang biasanya orang overlook, karena itu agak orang melihatnya sebagai kadang-kadang sebagai flow of financial juga, tapi sebenarnya itu another flow sendiri, dan itu biasanya harus manage juga. Apa ya? Sumber daya manusia? Bukan Pak. Enggak ya? Apa ya? Karena itu sumber manusia kan nggak bergerak Pak di situ. Waduh. Gue malu nih menyebut diri gue orang supply chain kalau gue sampai gak tahu. Pak Yudi, Hai. Pak Yudi jangan sampai gak tahu Pak. Lah. Ini coba kita harus tanya Handra Tama ini ya. Mungkin ini nih yang pertanyaan yang dia nggak bisa jawab ini. Langsung Pak Yandrinya aja. Apa Pak? Ya justru itu kan pasti tidak. Sekarang saya kasih jawabannya lah ya. Flow of documents Pak. Flow of document itu bukan yang flow of information ya Pak, sama ya? Beda Pak. Beda Pak. Okay. Kalau flow of information itu kita ngomongin tentang informasi
yang di-capture dari end customers all the way flowing upstream sampai ke atas, Pak. Nah, flow of document itu up and down, di mana ada dokumen-dokumen yang harus di-manage mulai dari production sampai ke distribution, retail sampai end customers, dan itu harus balik lagi. Karena ini berhubungan juga nanti dengan flow of financial dia juga, Pak, flow of uang juga. Penagihan Karena kan Oh, tidak bisa dilakukan ini gitu kan. Nah, kayak flow of POD ya. information itu bisa lakukan secara otomatis. Nah, dokumen ini yang flow of dokumen ini yang kadang-kadang challenge juga karena kita ngomong terutama Indonesia ya, yang inter island lah kita sebutnya. Itu flow of document-nya itu lama, Pak. Ya, betul, Saya betul. pernah dikomplain sama customer, ada beberapa kita yang waktu berjalan, dan itu bukan terjadi di perusahaan kita doang, ternyata perusahaan komputer kita juga mengalami yang sama. Kita telat billing 3 bulan. Apa? Mainnya nggak balik ya sama Pak. Ya, berarti Dan POD itu ya, jadi isu. salah satunya ya. POD-nya ya, dan itu sebenarnya harus di-manage juga, karena di mana kan ada dokumen-dokumen. Dan ini kita terutama kita ngomong tentang karena kita masih mikirkan domestik, Pak. Begitu udah international, flow of document ini menjadi lebih penting lagi. Karena ada beberapa dokumen-dokumen di custom dan yang diperlukan dan segala macam, ini harus disiapkan. Yang saya tahu sih dulu Pak Yandri, kalau untuk inter island sih yang tidak diikutkan itu kan invoice-nya ya. Memang termasuk invoice-nya yang dikirim. Ya, yang saya tahu kalau di lapangan nih ya, nggak tahu kalau di perusahaan lain juga seperti apa gitu loh. Memang seperti info Pak Haji tadi, POD itu punya peranan penting untuk memantau itu loh. POD Ya. itu. Ya, POD itu biasanya ya basically untuk billing, jangankan yang itu Pak, yang saya bilang 3 bulan itu bukan inter island loh Pak. Oh. itu lokal loh Pak, itu yang di Jakarta, itu pun itu masih dalam kota lah, itu import haulage gitu kan, itu aja bisa lambat segitu kalau nggak di manage. Dan benar, basically biasanya main concern customer. Saya ada customer yang targetnya 3 hari. Oh. Jadi begitu dokumennya barang itu dikirim, karena Inner City Jakarta 3 hari itu dokumen udah mesti masuk ke mereka. Itu sampai kita harus ngakalin harus handover di mana, ataupun kita malah bilang, oh udah berapa, kita bisa nggak kita pakai Gojek buat kirim dokumennya. Karena itu diperlukan dari bagi customer, itu penting juga karena itu kan berhubungan dengan flow of money. Karena itu mereka bisa bikin billing gitu kan. Biasanya customernya itu dia juga supplier, benar nggak Pak Yandri? Iya, dia kan butuh, dia juga butuh untuk tagihan ke customer. Tagihan. Betul ya. Dan dari sisi tracker 2PL atau 3PL, kita perlu buka POD itu juga buat billing kan. Iya. Tapi kan kalau tiap saat billing satu-satu kan costly. Jadi biasanya kebiasaan tracker itu ngumpulin. Nah, untuk yang masalah yang kayak gitu, ada beberapa kita melakukan kebiasaan dan kita ngomong sama customer, bisa nggak sih kita billing pakai kopi POD? Ya. Nah, customernya setuju, ya udah berarti segitu mereka langsung bikin kopi, mereka bisa kirim lebih cepat. Walaupun challenge-nya ada beberapa vendor tetap males sih Pak. Sekarang malah banyak yang nawarin ke saya itu, Pak pakai POD aja, nggak usah pakai cap basah gitu kan. POD aja. Masalahnya sih finance biasanya masih perlu sih. Iya, masalahnya secara perpajakan kita banyak masih di require. Ya. Secara perpajakan masih harus cap basah. Iya, nah itu yang sering jadi masalah. Itu walaupun di still allow, tetap dokumen itu harus balik. Jadi ada beberapa yang ini mereka allow, oke, ini pakai elektronik POD, tapi dokumen itu tetap harus balik. Dan lain-lain juga buat balik gitu. Betul. Jadi everybody lose it, kan. Kalau di saya, IPOD itu buat invoice auditornya. Dia ngecek, dia udah oke. Nah, pada saat pembayaran, benar-benar nungguin itu POD yang cap basahnya, aslinya.
Iya pasti Pak. Dan kecepatan balik dokumen dan segala macam billing itu mempengaruhi masalah pajak juga kan sekarang tiap bulan mereka tinggal target. Iya, betul. Nah, jarang itu flow Iya, dokumen kadang-kadang benar-benar. sering dilupakan Pak. Mm-mm. Tapi itu kadang-kadang begitu kita operation, terutama buat implementasi, itu yang biasanya salah satu yang perlu kita discuss dengan customer juga. Dokumen requirement-nya seperti apa dan flow dokumennya seperti apa. Dan ini yang kayak pas waktu meeting kan, waktu training terakhir di Serpong kan ada yang nanya waktu susah billingnya nggak dibayar-bayar, baru kasih tahu dokumennya ini, karena dari awal mungkin belum dibicarakan gitu loh, apa sih dokumen yang diperlukan, udah memastikan ini, dan itu biasanya ya komunikasi lah dengan customer. Sama yang kontrol ya Pak Yandri ya. Ya kontrolernya tentu Pak mesti ada. Oh. Karena yang gitu Tugasnya tuh kelihatan sepele tapi ya berkenaan dengan uang sih, ya kan? ya betul ya, Benar. kan saya sepele tapi itu penting banget, Penting terutama banget. dari sisi Setuju. customer itu penting banget. Setuju. Lanjut Pak. Oh ya, nah sekarang benefitnya 3PL itu apa sih buat prinsipal, buat perusahaan? Satu ya pasti kita ngomong optimization lah, selalu bilangnya cost optimization, karena logik dari ini yang biasa dijual oleh konsultan bahwa karena kan 3PL tuh bisa melayani lebih banyak orang, nah itu karena itu mereka lebih specialized dan juga mereka bisa melakukan optimalisasi cost yang lebih baik, terutama salah satunya tentang manpower. Nah, ini biasanya kendala di perusahaan yang langsung direct pegang 2PL, biasanya satu orang nggak kepegang, bisa 2-3 orang yang ngepegang gitu kan. Nah, ini biasanya begitu pindah ke 3PL bisa assign satu orang atau dia punya 2-3 orang tapi rotasi gitu kan. Atau 2-3 orang pegang beberapa customer bersamaan, jadi flow of information-nya, cost-nya optimalisasi bisa cost down. Nah, untuk perusahaan-perusahaan asing, salah satunya manpower optimization ini penting karena untuk bagian HR, headcount selalu jadi concern. Ya. Jadinya kalau mereka punya lebih banyak orang, berarti kan mereka punya headcount. Mereka buat nambah orang, mereka mesti justify the headcount. Sedangkan kalau mereka outsource, mereka nggak perlu ini. Karena itu ada beberapa perusahaan juga yang outsource gudang yang tadinya handle sendiri, mereka outsource jadi in-source warehouse gitu kan. Karena ya itu buat secara HR mereka mengurangi headcount gitu banyak langsung kan. Ya terus ya ada warehouse space optimization. Dan ini terutama yang perusahaan-perusahaan yang menengah dan kecil sih. Kalau perusahaan gede nggak bisa warehouse optimization karena mereka punya gudang udah pasti pakainya lebih gede kan. Dan kebanyakan beberapa perusahaan gede sekarang movementnya mereka menjadi own warehouse ataupun mereka direct contract untuk ke landlord. Nah, jadi mereka tinggal manage, tinggal dealing buat in-source warehouse-nya, manajemennya. Dan ini yang lagi banyak bergerak sekarang ke sana. Ya terutama perusahaan kecil dan menengah, karena kalau mereka buka gudang sendiri, cost-nya mereka tuh jauh lebih tinggi dibandingin mereka pakai multi-user warehouse. Dan mereka punya lockdown, ya related to bawah, mereka susah buat scale up and scale down. Kalau keuntungannya dengan MUF multi-user warehouse, mereka suatu saat mereka butuh space yang masih lebih gede, lebih besar, dan tempat di MUF-nya masih cukup, ya mereka bisa expand gitu kan. Dari yang runningnya multi-user warehouse juga pasti happy. Nah, 3, transport optimization. Nah, ini lebih ke tracking, karena kan buat perusahaan, dia susah sekali bisa mendapatkan backhaul and front haul and backhaul. Dan juga dia kalau running sendiri, apalagi kalau dia punya truk sendiri, itu banyak waste-nya di truknya karena banyak waktu-waktu yang kosong. Sedangkan kalau untuk di 3PL kan pasti mereka memanage beberapa customer, jadi mereka ada yang kosong-kosong ini mereka jual ke customer yang lain. Dan ini teorinya lah ya, kenyataannya emang tidak segampang itulah. IT optimization. Ya ini basically tentang investment sih. Jadi kebanyakan investment kayak TMS dan lain-lain itu
banyak dilakukan di sisi WMS itu dilakukan oleh di sisi TPL-nya. Jadi dari secara prinsipal ya tidak perlu melakukan. Nah, ini yang risk reduction. Ini biasanya salah satu terutama perusahaan asing sih. Perusahaan lokal biasanya bukan terlalu main concern broadcast, tapi perusahaan asing itu begitu mereka shifting itu 3PL, pertama kadang-kadang karena ini mereka biasanya lebih prefer 3PL asing dibandingin 3PL lokal, mereka mendelegasikan resikonya mereka di gudang. Misalnya ada yang hilang, ada kerusakan, ataupun kalau manpower, mereka ada isu apapun dengan manpower, karena manpowernya situ sudah bukan punya mereka, tapi punya 3PL, risknya semuanya pindah ke 3PL. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh prinsipal asing, perusahaan asing, karena seperti tadi, main headcount and risk itu selalu yang jadi concern-nya banget mereka. Karena itu mereka willing to pay a bit more kadang-kadang di situnya. Nah, bentar Pak Yandri, kita tahan dulu. Ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Soalnya ini nggak ada sesi Q&A ya. Jadi ini saya taruh di belakang sih. Nggak ada. Nggak ada. Langsung. Oke. Langsung. Oh ya udah. Nah, ada yang mau nanya nggak nih? Soalnya tadi Pak Yandri banyak menyebutkan istilah-istilah yang saya khawatir. Oke. Kayak tadi ada MOVE ya, multi user facility. Iya. Ya kan. Nah, kalau saya juga nggak terlalu familiar karena ya bukan sombong, tapi selama ini saya pegang perusahaan cukup besar ya, jadi punya gudang sendiri, nggak pakai multi user facility. Tapi Pak, kalau multi user facility ini kayak ini ya, kayak apa namanya, satu gudang gede itu berbagai customer di dalamnya gitu ya? Iya betul Pak. Jadi ke DHL sekarang yang punya gede, mereka di Cikarang, mereka terakhir punya sekitar 40.000. Mereka invest awal sih gede gitu, terus mereka bisa handle beberapa customer di dalam sana. Jadi biasanya kayak saya dulu juga ada di perusahaan kita dulu juga ada KWE itu 10.000 di daerah Maruda, itu handle beberapa customer. Untungannya ya Bapak misalnya masuk, misalnya Bapak punya storage mungkin requirement juga sekitar 500 kubik gitu kan. Kalau setup sendiri perlu 500 square meter dan lain-lain, satu mahal, dan kedua komitmen buat sewa gudang segala macam jauh, harganya jauh lebih mahal dibandingin sewa cuman 500 CBM. Dan manpower, semua equipment, semuanya cost-nya di-share. Jadi secara cost ini lebih murah. Tapi ya seperti biasanya, seperti kalau kita yang manage gudang pasti tahulah, kalau untuk gudang itu kita perlu flow. Jadi paling menguntungkan itu bisa kita sebutnya flow warehouse. Flow warehouse itu maksudnya gudangnya itu banyak pergerakan in and out-nya Pak. Jadi kalau customer yang lebih banyak storing tapi storingnya lama, walaupun berapa besar storage-nya, sebenarnya bagi 3PL itu nggak menguntungkan. Jadi bukan prefer. Iya. Tapi karena ini kan biasanya sebenarnya mereka kan nggak, ya biaya storage iya, tapi kan mereka lebih ngambil throughput-nya ya kan, handling-nya. Ya, karena kan gudang kan space gudang kan terbatas. Jadi semakin banyak storage yang nganggur, semakin terkunci kondisi gudangnya gitu kan. Keuntungannya kan dari rental juga nggak terlalu banyak lah gitu kan dibandingin manpower, dan itu yang optimisasinya kan di pergerakan barangnya Pak. Kalau kita ngomongin ya biasanya kalau di sekarang ini yang lebih terkenal sih, sekarang orang lebih banyak fulfillment warehouse lah ya. Kalau fulfillment warehouse itu benar-benar fokusnya di throughput. Jadi kalau orang fulfillment warehouse disuruh ngitung multi user, kadang-kadang bingung sih Pak. Karena mereka ngitungnya jumlah ribuan, mereka pun gabungin semuanya dalam satu angka. Sedangkan multi user biasanya dari awal tuh mesti udah dihitung per kubik storage-nya berapa, handling-nya in and out-nya berapa, karena ada spesifik target range harga yang biasanya harus di reach gitu kan. Iya sih. Di DHL ada ya, di Cikarang ya? Nanti ya saya mau lihat ya. DHL, aduh saya promosi punya orang nih Pak. Enggak. Bukan lihat buat nyewa, buat pengen tahu. DHL ada Pak, DHL ada. Jujur ada saya banyak, belum pernah lihat. Jujur saya belum pernah lihat multi user facility ini. Jujur belum pernah. Belum pernah ya. Saya pengen lihat. Banyak sih Pak. Adanbert juga punya tapi kecil.
Kalau saya nggak mengelola sendiri Pak Yandri. Nggak sendiri ya Pak. Oh iya. Saya malah pernah ngelola gudang dalam pabrik Pak, punya customer. Oh, Lalu challenge-nya itu lebih unik lagi sih Pak. siap Iya, siap. iya. Ini Teman-teman ada yang pabriknya mau customer. Iya, ada yang mau tanya nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ayo. atau ikut ini ikut diskusi silakan ya. Raise hand atau langsung open mic silakan. Resen aja, resen. Iya, mungkin sebentar, mungkin intermezzo dulu nih. Ini kan kita ngomongin 3PL nih. Ya, nah dari teman-teman ini yang kerja di 3PL siapa aja? Yuk, coba kita cek. Cek, 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 cek. Coba, coba ini, ketik, ketik saya. Ketik 3PL kalau kerja di 3PL. Ayo, coba. Nggak ada ya. Kayaknya nggak banyak Pak. Banyak kan orang di startup fulfillment. Iya. Oh, ini Pak Budi pernah di RPX. Oh, RPS Nah, ya. Tahu, tahu, tahu. ayo, ada lagi nggak? Ya, yang kerja di 3PL atau pernah kerja di 3PL? Oh, berarti saya ya. Saya pernah juga. Di mana Pak Mbak dulu Pak? Ziza, Saya, Oh, saya 3 dulu kali di Trivial tuh. Pak Oh, Hawa. siapa nih? Oh iya, itu kalau kalau Mas Agus mah memang 3PL-an terus dia mah. Saya dulu di Puninar, Pak Yandri. Oh iya, iya benar ya. Iya. Oh, lumayan banyak juga nih, ya kan? Mbak Aziza juga pernah, Pak Budi, Pak Awa, Source. outsource, Pak Marga outsource. Oke, oke. Iya. Nah, terus tadi juga ada yang menarik ya mengenai transport optimization. Kalau kita nggak punya 3PL, kita pakai truk sendiri, itu ya apa? Ya salah satunya itu backhaul-nya ya. Backhaul-nya kita nggak dapat, ya kan? Kalau pakai Iya, 3PL dia bisa ngatur, dia bisa, mungkin dia juga bisa selain FTL dia juga bisa LTL-in misalnya, ya kan? LTL tuh challenging sih Pak. Karena timingnya itu yang biasa susah di matching. Ya, Jadi LTL makanya tuh benar-benar biasanya perusahaan kargo yang perusahaan bukan perusahaan perusahaan ya kayak model perusahaan ekspres sama small cargo sih Pak ya biasa bisa pakai. kalau saya malah sama DHL saya kerjasamanya gini, kan truk saya kan jalannya itu pagi sampai sore. Hmm. Nah, sore sampai malam itu nggak kepake. Nah, truk saya Oh, oke. disewa sama DHL. Optimization ya ya. Untuk dipakai mereka di malam hari. Iya. Nah, Ya itu salah satu optimization Pak. Banyak mm-mm. banyak ide dari logistik engineer lah buat optimisasi banyak kan. Dan ya sebenarnya sih paling simple yang transport optimization we talking about volume game lah Pak. Jadinya kan kalau misalnya dari Bapak mungkin ada 100 tapi dikumpul-kumpulin DHL bisa punya 1000 gitu kan sebulan. Iya, 1000 movement. betul. Jadi dia begitu Betul. dia nego, dia tender, dia harganya masih lebih kompetitif gitu kan. Iya, Nah, betul. itu yang dikerjakan sih utamanya salah satunya. Jadi kalau di sisi procurement itu yang biasa dilakukan. Di atas kertas sih itu, di atas kertas kayak Ya, gitu Pak Yandri. Cuman iya, tapi biasa kenyataannya emang nggak segampang itu. Saya tahu juga. Itu satu kenyataannya begitu teorinya, Pak. begitu saya nego sendiri lebih murah. Iya. Karena enggak, kalau enggak, sorry, jadi sebut merek lagi. Soalnya kena bandingan saya itu kan DHL. Nah, biasanya 2PL ini mereka tidak terlalu pengen kerja sama perusahaan segede DHL, terutama karena TOP-nya. TOP-nya Iya, minimal 60 hari. iya. Ya, berarti itu kadang-kadang Ampel waktu itu harganya lebih bagus karena kita 30 hari sih, Pak. Jadi beda-beda kan. Nah, itu Iya, dia. betul. Ya kadang-kadang ya itu dia nanti yang saya kali ini salah satunya ya ke trivial itu it's not cheap business gitu loh. Maksudnya Mm-mm. investasinya itu cukup gede dan itu kadang-kadang yang beberapa startup itu uh, mau mengcopy lu nggak tahu bahwa mereka pikir oh iya trivial itu gampang lah tinggal kayak di tengah-tengah kayak Iya, calo gitu iya, kan. iya, Tapi iya, iya, begitu iya. itu nahan di tengahnya itu banyak Pak. Kalau nggak perusahaan yang punya modal cukup kuat itu agak Betul, susah sih. Nggak betul. punya sumber Udah, uang yang cukup kuat. iya, benar sih. Kapan teman ngerjain FMCG sekarang pembayarannya aju pilih. Pak Hengki mau nanya ya Pak? Open mic aja Pak, langsung nanya Oh, aja Pak silakan Hengki. silakan silakan. Anjing, itu beda distributor
distributor dengan banyak prinsipal dengan benar dengan 3PL apa itu Pak? Distributor, bedanya gini Pak, kalau di 3PL itu kita tidak terlibat dalam penjualan barang dan kita tidak basically kita tidak barang itu tidak pernah handover ke tangan kita secara kepemilikan. Iya. Kita sebagai transporter doang Pak. Iya. Oh, Ya, Oke, Pak. emang sekarang agak rancu dengan ya dengan startup itu mereka menggunakan fulfillment, enabler segala macam dan mereka ngerjain distributor juga. Tapi yang perusahaan-perusahaan 3PL terutama 3PL asing mereka pasti anti sekali Pak melakukan itu Pak. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak Yandri. Yo. Pak Pujo, Pak Pujo juga mau nanya nih Pak Pujo. Pak Pujo mau nanya juga Pak Pujo. Yuk open mic Pak Pujo. Pak Pujo. Ya silakan Pak. Silakan Ya. Pak. Malam Pak, ini saya mau tanya tentang Iya. risk reduction dalam 3PL itu. Maksudnya saya mau tahu case by case di dalamnya itu lebih banyak lagi sih Pak. Karena memang kita ada case, pernah nemu case sih saya, di mana satu vendor itu mengirim barang ke gudang kami, tapi isi barang tersebut rusak dan kita nggak bisa terima. Dan berdasarkan informasi dari pihak 3PL-nya itu agak sulit gitu. Nah, yang saya mau tanyakan sendiri karena saya nggak berhubungan langsung dengan 3PL tersebut, biasanya itu ada MOU kayak gimana sih Pak gitu, sehingga apakah barang ini nanti jadi tanggungan 3PL atau dari si pihak penyewa 3PL tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Biasanya sih emang ada perjanjian antara 3PL dan vendor dan 3PL dengan prinsipal sih Pak mengenai itu. Dan itu biasanya kan karena itu kan tadi kadang-kadang ada 4PL karena keributan 3PL itu punya sisi tadi sampai poin saya tadi point to point ya Pak ya. Jadi basically ada suatu area yang mereka handle. Jadi untuk transport itu biasanya responsibility dari 3PL itu ataupun vendor itu dimulai begitu mereka penerimaan barang loading di gudang. Karena itu sangat banyak seringkali kalau saya itu saya menegakkan either mereka punya krani di sana atau kita punya krani di sana ataupun 2PL itu supirnya diharuskan untuk ikut ngitung untuk domestik ya. Dan itu biasanya mereka jadi responsibility-nya dari 2PL Pak. Biasanya kalau dibilang sistemnya kebanyakan seperti apa, kebanyakan itu diklaim balik dari 3PL ke 2PL-nya. Perbedaannya kenapa saya diulang risk reduction ke prinsipal, karena apapun yang terjadi antara 3PL dan 2PL, misalnya 2PL kabur atau kayak gimana, 3PL tetap harus bayar ke prinsipal. Gitu loh. Itu yang sering terjadi yang menyebabkan perusahaan asing itu lebih willing to kasih job ke perusahaan asing dibandingkan perusahaan lokal karena perusahaan asing itu mereka pasti take time-nya lebih pendek, misal 2-3 bulan mereka kasih decision, mereka pay payment. Ada kejadian kita dulu ada kejadian salah satu service buat ekspor, salah perusahaan yang fail di lokal itu cukup gede sebenarnya, salah satu perusahaan 3PL juga lah sebenarnya lokal, fail yang sampai fail ngirim, kelupaan kelewat ngirim barang buat ekspor. Akhirnya buat ngejar target dari customer harus di CR dari Indonesia terbangin ke Hong Kong, ngejar loading di Hong Kong. Costnya mahal, loss $1 juta. Itu klaim kita ke itu aja $1 juta. Itunya resikonya yang tanggungnya itu. Sebagai 3PL perusahaan saya dulu kita yang ngerjain langsung, kita bayar gitu semua. Karena kita pasti ada asuransi juga kan, itu diklaim ke asuransi juga. Klaim kita ke 2PL itu sampai 2 tahun baru dibayar. Itu yang terjadi. Dan itu kita ngomong bukan 3PL yang kecil loh ya, bukan perusahaan lokal gitu. Yang di vendornya itu perusahaan cukup gede, salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia juga gitu. Ya saya nggak bakal sebut nama lah, cuman itu yang terjadi. Pak Yandri, halo Pak Yandri. Iya ya. Ya Silakan. Pak, mau bertanya sekaligus mau mungkin minta pendapat, minta sharing pengalaman ya.
kan Ya. salah satu sebenarnya untuk yang tadi pertanyaan dari Bapak tadi saya lupa tadi, itu kan berkaitan dengan kalau misalnya Pak ada Pujo, risiko ya, seperti Pak dari Pujo. Pak Pujo, maaf Pak Pujo ya, dari Pak Pujo, bahwa ini kan ditemukan barangnya rusak atau misalnya barangnya ternyata tidak barangnya rusak lah, maksudnya bukannya hilang ya, bukannya Ya. terjadi gimana-gimana. Sometimes tuh sebagai 3PL nih agak sedikit curhat sih Pak ya. Oke. Sebenarnya kan dari customer klien tuh maunya nyarinya murah gitu. Nah, sometimes kan kita service mah bisa aja kita kasih gitu, tapi ada hal yang namanya resiko tuh harusnya kan juga ditanggung bersama gitu. Artinya harusnya juga diasuransikan. Kalau saya biasanya saya suka menawarkan mengingatkan gitu ya ke klien bahwa Pak Bu ini harganya di luar insurance. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu itu kita punya liability tuh terbatas cuma sampai berapa gitu. Nah, itu yang sering saya tekankan Pak. So far sih klien-klien saya mayoritas ngerti gitu. Kalau yang nggak ngerti sih biasanya mereka akan tetap neken ya akhirnya kita nggak deal gitu. Tapi kalau yang deal biasanya tuh memang kita ngerti, mereka ngerti bahwa oh ada risiko asuransi yang mereka harus bayarkan. Kalau mereka mau something happen itu mereka masih bisa di cover gitu. Karena kalau misalnya enggak dari perusahaannya Aziza nih dia hanya bisa cover liability-nya hanya terbatas. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya gimana sih Pak pada umumnya ya, karena saya lihat kan juga beberapa teman-teman tuh mereka tidak nerapin itu gitu. Mereka jadi akhirnya ya begitu kejadian kayak yang Bapak tadi cerita, babak belur tuh buat yang 2PL yang model-modelnya kayak lokal-lokal kayak kami gini. Nah, tapi kalau misalnya aman ya alhamdulillah nggak dengan biaya yang murah ya mereka aman-aman aja barangnya. Cuma begitu ada kena masalah, nah itu ya tuh lumayan banget. Tadi nggak bilang bisa kena $1 juta tuh bener banget sih, itu juga mungkin angkanya tidak segitu, cuma pernah beberapa teman ada yang ngalamin yang lumayan ratusan juta juga yang nggak imbang lah gitu dengan hasil penjualan servis yang mereka lakukan. Ya, sebenarnya ini sebenarnya ada masalah di asuransi juga karena kita sebenarnya aku dulu pernah investigate juga kita mau lakukan asuransi lokal ya karena basically dari sisi customer kalau mereka mereka mau masukin harga untuk insurance itu biasanya itu agak ribet karena kita ngomong insurance itu kalau kita kargo untuk yang long haul inter island masih memungkinkan tapi kalau yang short haul gitu agak ribet Bu karena dan juga biasanya biaya costnya itu terlalu banyak untuk terlalu besar untuk barang karena kita ngomong insurance of products itu based on insurance of namanya karena insurance itu pasti mau jualannya cuma mau cargo insurance. Cargo insurance itu berdasarkan nilai invoice. Jadi setiap kali itu mereka mesti declare dan itu lebih ribet. Dan karena itu sebenarnya kalau kayak perusahaan-perusahaan asing dan biasanya di beberapa tender di perusahaan asing itu ada yang requirement punya global insurance. Jadi yang seperti saya bilang tadi yang $1 juta yang klaim kita ada klaim kita bisa klaim balik lewat insurance dan itu di Indonesia secara lokal nggak ada walaupun perusahaan asing juga kita insurance asing juga kebanyakan mereka nggak mau mereka mau jualnya kayak insurance doang biasanya mestinya ada kayak semacam forwarder insurance gitu kan. Sedangkan di luar itu perusahaan-perusahaan asing yang gede-gede gitu mereka punya insurance yang mencakup semuanya gitu loh. Jadinya kalau kita melakukan failure salah dari kita itu ya ini kita biasanya masuk insurance. Tapi itu pun kita biasanya deductible-nya cukup gede. Bisa sampai minimum 10.000 sampai ada di 100.000 deductible-nya. On risk-nya lah. On risk-nya sampai 10.000 US, Pak. 10.000 US Pak yang paling kecil Pak kebanyakan. Karena kita ngomongin tentang biasanya perusahaan-perusahaan yang gede kan Pak, jadinya mereka movementnya gede dan barang-barang yang dihandle juga cukup mahal. Karena kita kan nggak mikir like inilah Pak, L300 kita ngomong mobil L300 murah kan. Coba Bapak angkat satu L300 tapi full isinya SK2 Pak. Satu kota kecil harganya 4 juta. Iya. Berapa mau masukin insurance itu harganya berapa insuransinya? Iya, betul. Lebih mahal dari mobilnya. Iya benar-benar. Kalau untuk jadi nggak mungkin gitu kan. Insurance ya. Iya, jadi ini insurance saya ini satu yang kelemahan yang nggak ada di Indonesia bahwa
tidak ada insurance yang bisa mengcover liability-nya untuk si forwarder ataupun tracker secara global. Ada beberapa sih yang udah punya third party liability atau semacam gitu lah. Tapi saya kurang jelas juga untuk di Indonesia untuk insurance-nya. Karena saya dulu pernah nyari juga buat kita, karena Kalau kita ada mau info reduce boleh risk di-share, local. Pak. Ya, kalau ada info boleh di-share tuh, Pak. Saya juga lagi Iya, nyari iya, tuh. bener. Iya, kalau saya kalau kerumitannya karena kita punya global insurance, jadinya kita nggak bisa double insurance kan. Hmm. Padahal sebenarnya saya mau cover bawahnya doang gitu kan, reduce our own risk. Ya, Oke, thank you Pak Henry. no problem. Oke, ada lagi? Ya, lanjut dulu deh, Pak. Oke. Ya, habis itu better visibility ya, karena kan biasa sistem lah Pak ya, TMS segala macam. Ini tergantung seberapa bagus sistemnya dari 3PL itu sendiri, karena jujur aja banyak sekali 3PL gede pun mereka invest gede-gede untuk sistem yang bagus-bagus, at the end failure. Ini nggak gampang juga untuk ininya. Easier to scale up and down, ini terutama untuk ya biasanya kalau ini kita ngomongin benefit dari untuk prinsipal ya. Jadi kan suatu saat ordernya dia turun untuk gudang dan ini jadi mereka bisa scale up and down-nya lebih mudah gitulah. Kalau sedangkan kalau mereka ngerjain dengan 2PL atau mereka ngerjakan sendiri, ya kadang-kadang gudangnya atau itunya udah ini mereka sulit kan. Nah, itu dia challenge utamanya. Secara bisnisnya itu sendiri, kok ngambek. Oke. Right. Nah, kan karena temanya yang ditaruh Pak Andi, saya coba lihat nih. Untungnya bisnis 3PL, ya salah satunya ya kita create dependence lah. Karena 3PL yang baik itu bisa memanage customer-nya dan memberikan service yang baik ke customer-nya. Jadi mereka sulit untuk pindah biasanya. Kalau 3PL yang baik ya, karena kalau customer-nya very cost sensitive, pindah-pindah mereka biasa pun ngerasain bahwa painful buat pindah itu biasa 3PL, apalagi yang udah lama gitu kan mereka punya ininya. Untuk 3PL keuntungannya utamanya karena ya revenue-nya lebih pasti. Salah satunya. Mereka kan biasa kita ngomong sobat 3PL itu banyak dalam perusahaan 3PL itu mereka sebutnya kontrak logistik CLS, kontrak logistik services. Jadinya pasti ada kontrak minimum setahun, panjang bisa ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang beberapa yang komitmen bisa ada yang sampai 10 tahun gitu kan. Itu biasanya ada special arrangement lah antara berdua itu. Ya, optimisasi gudang, terutama yang kita ngomong tentang multi-user warehouse. Jadi mereka bisa satu gudang yang bersama, mereka bisa optimisasi, karena itu mereka mencari flow sebenarnya. Jadi dari gudang itu storage-nya nggak gitu banyak, tapi flow-nya banyak. Nah itu mereka profitability-nya datang dari sana. Ya ketiga itu ada optimisasi juga tapi transport di sisi 3PL ya pasti dia kan perlu margin tertentu untuk transport ya kadang-kadang itu Pak kalau lokal di Indonesia sih terutama untuk domestik inner city biasanya nggak terlalu bisa optimize karena ya agak susah gitu kan yang biasanya agak long haul atau gimana mereka bisa ada optimisasi tapi ini optimisasi transport itu biasanya harus dibuild dibanding mereka mesti ngerjakan satu area atau mereka kerjakan dengan beberapa vendor. Karena di Indonesia itu nggak bisa main teori yang tadi kita ngomong punya volumenya makin gede terus diserahin ke 1-2 orang gitu kan, tinggal nego. Itu teorinya sih kayak gitu. Dari regional juga kadang-kadang main teori seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kita tahu begitu kita nyebut inter island kita mesti ada area-area lain kan. Terus tambah lagi yang untuk tracking aja Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang, ada front haul, ada back haul. Jadi kalau kita yang kenal front haul pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau kita bisa menerima servisnya sebagai back haul, cost-nya lebih murah gitu kan. Nah ini yang terakhir ini sebenarnya lebih ke arah lokal. Kalau yang asing sebenarnya agak susah line utilization. Karena basically kayak beberapa perusahaan yang ini kan berarti kan mereka beli tanah, mereka bangun di sana, harga tanahnya itu kan juga meningkat gitu kan. Sedangkan same time they doing business di sana gitu kan, sangat menguntungkan buat mereka. Ada pertanyaan mengenai untungnya ini 3PL, bisnis 3PL? Sebelum nanya 8.30 kita foto dulu yuk. Oke. Nah,
Mungkin mau nanya nggak ini Pak? Tadi Pak Budi kayaknya udah mau komen tuh ya. Kok apa tadi katanya cuannya nggak banyak tuh. Oh ya, Pak Budi nih. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak waktunya Pak. Ya. Iya dari pengalaman sih Pak, kalau misalnya di 3PL itu lebih apa ya, secara keuntungan memang lebih kecil ya, tetapi banyak komplainnya sih Pak, kurang dikit aja, wah kena semprot Pak. Itu kalau kita main di 3PL, makanya kalau dari 3PL terus ke Principal, Ya. biasanya jarang yang mau pindah sih Pak, karena kita Gitu. Iya. bisa ambil kendali yang awalnya kita dikomplain, kita bisa komplain sih Pak. Sebenarnya Betul Pak. Saya justru kalau bisa pindah sih saya juga pengennya dapat dari prinsipal nih Pak. Aduh, kalau gitu pada curhat semua nanti. Iya. Tapi ya kalau kita ngomong untungnya tipis itu sebenarnya kita ngomong relatif ya Pak. Tergantung project juga, tergantung gimana yang handle juga margin ininya. Karena kan kalau 3PL kan sebenarnya pasti mereka nggak handle dan lebih cuma satu project. betul. Jadi biasanya secara dikumpulin ya cukup signifikan lah gitu kan. Yang sebenarnya sih yang makin besar resikonya itu semakin besar juga. Contoh misalkan kalau proyek logistik untuk inter island dengan pengiriman misalkan D3 ataupun barang-barang proyek yang menggunakan kayak komit. Kalau proyek kargo memang pasti duitnya gede Pak. itu nilai yang beda. Kalau yang untuk FMCG ataupun ini biasanya ini paling kerja bakti. Pak, kerja bakti Pak. Kerja bakti dan itu apa ya? Effort 24 jam Pak. Setahu saya itu 24 jam. Apalagi kalau yang kita pakai TMS dengan load yang perharinya cukup tinggi itu kadang kita di logistik manajernya saja untuk yang di 3PL tidur itu nggak bisa tenang Pak. Wah ada masalah nggak? Ada ini nggak? Ada komplain nggak? Ada masalah nggak? Ya walaupun kita sudah punya delegasi ya Pak untuk SPV ataupun nanti di lapangan ada krami atau apa segala macam. Apalagi di tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 itu. Iya. Enoman ya Pak, selalu nggak bisa ini. Bisa tidur kalau jam tanggal-tanggal segitu. Itu sudah apa ya, hukum alam kalau untuk kita kerja. Jangan kan itu ya Pak operation Pak. Saya salesnya aja kadang-kadang Enoman itu udah siap-siap diteleponin. Betul Pak, kadang kita misalkan jelang closing di tanggal 30 atau tanggal 1 nih. Jam 11 malam itu masih approve, masih meeting, minta persetujuan, ini kita mau close di angka berapa, terus potensi yang lose untuk di bulan berjalan ini berapa. Nah, kita harus masih siapkan data itu tuh yang sebenarnya berat itu di situ. Betul. Iya. Saya dulu pernah jalani in-source warehouse Pak. In-source warehouse itu last ordernya waktu itu bos saya waktu mau menangin warehouse yang ini waktu ngomongin warehouse yang ini waktu itu kita tender ulang kan buat tahun inilah. Jadi waktu itu tetap dia nggak menang, cuman bos saya yang dulu dia kita mesti bikin ini order minimum H-1. Saya bilang Pak nggak ada di Indonesia H-1 apalagi Anoman. Ini perusahaan ini saya dulu pernah jalani, saya tahu order itu bisa turun paling terakhir order turun tuh jam 10 malam, closingnya tuh jam 11, mending jam 11 itu barang tuh udah mesti keluar semua. Itu karena tergantung hitungannya mereka volume targetnya itu bulan ini udah nyampe atau belum. Jadi kadang-kadang barang pokoknya dipaksain masuk harus keluar. Karena itu sistem juga kadang-kadang ya jujur aja. Kenapa banyak di gudang itu kadang-kadang kita udah punya WMS semuanya, tapi nggak jalan. Betul. Ya, salah satu penyebabnya demand dari customer itu yang membuat WMS itu di skip. Sebenarnya yang harus dilakukan habis itu buat Enoman ini nih dibikin exception, tapi habis itu pas setelahnya itu mesti dirapin lagi. Tapi ini kadang-kadang yang banyak gudang yang malas melakukannya dan itu yang sering jadi isu. At the end of the day, WMS itu cuma jadi pajangan. Betul Pak. Jadi nanti kadang-kadang customer jadi komplainnya utama visibilitas dia jelek.
Ya visibilitasnya jelek, tapi yang menyebabkan juga kalian juga gitu kan. Betul Pak, jadi nanti yang di Komben itu yang optimasi transportasinya itu benar-benar kena nanti, terus Iya. POD return, belum lagi nanti revenue akhir di pas setelah kita review nih dari total penjualan berapa, pengeluaran berapa, ini pasti akan selalu kena di tim logistik itu. Optimalisasi gudang, sewa gudangnya mahal, lemburnya tinggi, transportnya tinggi, tapi penjualannya nggak naik tinggi. Itu yang sering jadi 3 masalah utama tuh Pak. Itu sih Pak yang selama ini saya alami. Ada satu lagi masalah Bapak kayaknya belum pernah ngalamin Pak. Apa tuh Pak? Utama FMCG Pak, uang bongkar. Kalau itu udah hampir tiap hari Pak. Enggak, masalahnya ada beberapa prinsipal kan Pak. Hmm. Tendernya uang bongkar included. Iya, iya. Itu dan tiap tahun targetnya cost reduction. Saya waktu itu sampai discuss sama orang yang mereka juga bikin caranya, tapi gimana ya Pak? Udah telanjur jalannya seperti itu, jadi tiap tahun pasti yang procurement kena target kan. Bilang kayak itunya procurement, saya bilang, Bu, gimana caranya bisa tiap tahun Ibu ngejar reduction? Kita transport itu gak ada perubahan harga. Harga subsidi gak, bensin subsidi gak naik, kita gak ikut naik. Tapi itu tiap tahun ongkos bongkar kan naik. Nah itu Dan itu ada yang sampai ongkos bongkar sama ongkos kirim itu harganya sama, Pak. Udah beda jauh, Pak. Kemarin hampir kena audit karena kan kita sudah bikin accrue nih setiap bulan untuk estimasi pembayaran. Nah, tetapi dari vendor itu kan melampirkan biaya bongkar itu kan setelah kita buat accrue-nya tadi. Akhirnya ada selisih ya. Kalau selisihnya mungkin 1-2 juta, nggak terlalu jadi masalah. Kemarin saya pernah ngalamin itu selisihnya hampir 200 juta per bulan. Nah, itu yang kemarin saya telusur. Masalahnya apa? Ternyata untuk di Sumatera, biaya bongkarnya nih, waduh, luar biasa sekali. Medan ya, Pak? Medan, terus yang deket-deket Batam, Bangka, itu luar biasa, Pak, daerah sana. Iya, kalau daerah situ saya sih selalu minta harga, saya minta alamat dulu. Karena Medan itu hadap-hadapan biaya bongkarnya bisa beda. Betul sekali. Ajaib. Saya malah pernah lebih unik lagi, yang nagih biaya bongkar toko yang kita kirim di Medan itu. Jadi suruh datang, ini masuk tanda tangan, suruh bayar dulu, ini buat ininya, nanti baru terima itunya kalau sudah dibayar POD-nya, returnnya. Padahal yang kita tuh nagihnya tuh dan bayarnya itu ke yang punya toko, pinter tokonya berarti. Istilahnya subsidi ya Pak, dapat subsidi enggak? Iya, sampai saya waktu itu balik waktu itu pertama kali kita ngirim, saya balik ke customer saya. Ini kayak gini nih, bener nih, nggak salah nih. Kalau ini ya kalau kalian reimburse bayar ya oke, gitu kan. Kalau customer yang enak kayak gitu, mereka reimburse, mereka bayar gitu kan. Ya customer yang susah tuh yang seperti saya bilang, digabungin satu, ditenderin. Itu yang itu ada yang kejebak. Belum LSM ya Pak. LSM, toko masyarakat itu kadang ya luar biasa sekali Pak. Terutama untuk daerah tertentu itu. Dulu Cikarang itu juga parah Pak. Datang ngawal pakai motor minta 1 juta 2 juta, kalau enggak barang rusak. Itu juga jadi masalah itu, pungli di jalan itu. Ya jangan kan itu Pak, yang ini aja modern market aja banyak Pak. Salah satu yang isu kan sebenarnya modern market, karena hitungnya per pieces. Betul. Kalau yang kayak gituan Bapak satu kali itu kan mereka masih bisa nego, Bapak masih bisa ini, harganya masih bisa di inilah, masih make sense. Yang dihitung per pieces itu Pak, satu piecesnya satu karton itu 600, sekali kirim berapa puluh karton, kitanya mana tahu, tergantung yang customernya kan. Customer merubah bentuk karton, jumlah barang yang dikirim lebih banyak. Apalagi kalau drivernya ikut Pak. Iya. Nah itu juga jadi ya cukup tinggi sekali sih Pak. Itu hampir 40% sih Pak kalau sampai main seperti itu. Hampir 40% bisa naik untuk ongkos kirimnya, untuk di trackingnya. Nah itu benar-benar ya jadi penyakit kita kalau main di retail itu sih Pak. Iya emang, karena itu biasanya kita harus menjelaskan ke customer.
Saya juga pernah kok Pak, salah satu yang kemarin ini yang saya bilang tender gitu kan gudang insource. Insource warehouse itu kan basically kita cuman bayarin manpower Pak. Kita tergantung optimisasi manpower. Terus mereka maunya harga fix 3 tahun. Sedangkan di Indonesia tahu sendiri itu 3 tahun ini kan. Dan kita mesti melakukan optimisasi. Jadi biasanya untung 1-2 tahun pertama, tahun ketiga boncos gitu kan. Nah, habis itu mereka maunya kalau bisa di-extend dengan harga yang sama. Gitu kan. Ya kemarin sih yang pas tender saya sampai jelasin ke customernya yang regionalnya, mobile regionalnya. Pak, di Indonesian law itu merequire tiap tahun itu untuk ini naik. Dan kalian ada punya gudang ini juga. Jadi daripada kalian, dan ini juga bakal jadi isu buat kalian, karena setiap 3 tahun sekali, pasti ada signifikan increase, nggak ada cost reduction. Kalian nggak bisa justify itu ke atasan kalian, pasti bingung kan. Jadinya ya menurutku lebih baik kita ngomongin stepper. Jadi kita kontrak 3 tahun, tapi kita stepping dalam 3 tahunnya itu berapa persen setiap tahun gitu kan. Jadinya ini, dan mereka waktu itu sih agree, cuman karena ada keberatan dari lokal, karena ya nggak tahu juga sih, karena itu waktu itu ada keberatan dan pihak lokalnya karena ada masalah dulu service failure kita, jadinya kita nggak dapat tender itu. Cuman ya at the same time aku berhasil mengconvince orang regionalnya bahwa ini loh gitu kendalanya. Kadang-kadang kita mesti straightforward ngomong sama customer. Ada yang FMCG, ya dia juga agree permasalahannya dengan saya, karena mereka ngalamin salah satu waktu itu kan kita pegang Jakarta sama Jawa gitu ya Pak ya. Jakarta, Jabodetabek sama Jawa Tengah. Terus ada 3PL lain masuk, dia punya koneksi yang cukup bagus dengan yang atasannya segala macam. Harga juga kelihatannya waktu itu lebih bagus kan. Masuk, jeblos. Kenapa? Dia nggak tahu ada ongkos kiri. Terus habis itu dia nego-nego, pokoknya disubsidi segala macam. Sampai semua vendornya kita tuh ditarikin sama mereka gitu kan. Karena dia kan hire orang procurementnya kita gitu kan. Tetap jalannya amburadul gitu kan. Sebagian terang kita yang ngerjain, tapi itunya udah diambil sama dia gitu kan. Nah itu juga jadi challenge kan. Nggak lama sih Pak, karena pernah ngalamin sih Pak, negonya itu atasan dengan atasan, kita yang di lapangan tidak tahu lah masalah itu. Memang kalau saya lebih, yang termasuk yang nego Pak, jadinya saya yang ngurus. Tapi ya karena saya yang harus ngitung juga sih Pak, jadinya karena trivial cost apalagi gudang kan, ya saya tahu hitungannya harus berapa gitu kan, ininya berapa gitu kan. Nah itunya jadi ya saya tahulah gitu kan. Kalau itu enak transport, Pak, kalau overpower ya yang susah nih atasan nah kita transport itu yang sering nggak dihitung, terutama kadang-kadang logistik engineer itu juga nggak hitung. Saya berapa kali kok kita ada project kita yang bukan saya yang pegang gitu, ini mereka jalan 3 kontrak setahun, 3 bulan 4 bulan berjalan, masalah terus, tidak bisa nagih dan lain-lain. Kenapa? At the end of the day, waktu mereka setup, mereka nggak ada krani di sana. Terutama perusahaan FMCG nggak ada krani di lokasi, apalagi biasanya krani itu biasanya at least 2 orang, long shift gitu kan. Mereka naruh 1 orang aja kagak, dokumen segala macamnya amburadul, Bapak bener nggak ada ini gitu, nggak jalan. Karena itu saya tahu itu ada additional cost yang harus dihitung. Tapi begitu kita masukin additional cost, cross-nya kagak bakal masuk dengan target biasanya. Itu sih challenge-nya biasanya. Betul. Siap. Wah, terima kasih Pak pencerahannya Pak. Nggak apa-apa, sama-sama Pak. Saya juga sering turun cooperation kok Pak. Saya pernah running gudang yang saya bilang insource warehouse. Sempat nggak ada masalah dengan warehouse manager yang sebelumnya. Saya ya turun tangan untuk jadi warehouse manager sementara, walaupun mostly saya delegasi lah. Ya kemarin sempat handle yang Pak Yandri juga sih Pak, yang dari Batang ke mana tuh, ke Cirebon ya kalau saya nggak salah. Yang dengan apa ya, MLP atau apa sih? Oh ya kemarin. MLP itu bukan ini, itu perusahaan teman saya, dia TruePL bekas vendor saya sih Pak. Siap. Kalau saya kayak waktu itu ke Bapak, saya kan di Jatayu setelah Jatayu ada setelah saya lama keluar dari perusahaan saya sebelumnya gitu kan. Siap.
Jadi kalau yang dulu sih perusahaan time sebelumnya kita main banyak sih Pak. Kalau mau ke sana mereka masih bisa buying sih. Cuman ya very kompetitif lah ya. Tapi enaknya ya paymentnya 30 hari. Siap. Itu kelebihannya di sono. Oke, Cukup Pak thank dari you Pak Budi, mantap. Ada lagi atau kita lanjut dulu ya? Lanjutnya sebenarnya sudah dibicarakan nih tadi kerugiannya bisnis trivial. Oh, Satu, payment term panjang, udah pastilah, terutama FMCG. Pak Andi tahu nggak berapa panjang sekarang saat ini buat FMCG? saya sebagai FMCG saya pernah kasih 120 hari. Iya betul. Lagi nge-push 150 sampai 180 mereka sekarang. Mampus. Lebih gila. They gone too far. They gone too far. Tapi Dulu, banyak yang fight back sih di iya, 150, kayaknya orang pada nggak mau. dulu waktu 120 hari saya waktu itu supply chain manajernya saya termasuk yang nggak setuju. Karena it's killing our partner kan, ya kan. Kita dapat dari customer itu ada yang 14 hari, ada yang 30 hari, paling lama 45 hari. Kenapa kita harus membebankan partner supplier atau vendor kita 120 hari, ya kan? Nah, itu saya termasuk yang setuju. Waktu itu saya setujunya paling banyak 60 hari. Tetapi waktu itu company saya finance-nya cukup cerdik lah ya. Dia cari financing, Pak. Ya, Jadi supply dia chain cari, financing. ya dia cariin supplier financing, akhirnya dengan bunga hanya 8% per tahun waktu itu. Jadi banyak yang ikut. Jadi 120 hari, tapi kita bayar dalam 15 hari, tapi potong bunga, potong fee-nya bank itu. Iya, Jadi tahu. akhirnya bisa kita paksa supplier kita untuk kayak gitu. Tapi nggak tahu trennya di FMCG gimana Pak? Dikasih supplier financing atau dipaksa Sama sih Pak, 120 hari per tahun? supply chain financing. Cuman permasalahannya ini sih Pak, supply chain financing sebenarnya kalau ke 3PL asing itu kadang-kadang karena kalau FMCG kan kita ngomong angka yang gede dan margin pushnya lumayan gede. Dan kadang-kadang susah justifikasinya karena Indonesia itu cost of supply chain financing sebenarnya cukup mahal. Sebenarnya cost-nya itu kebanyakan GBOR plus 1,5 sampai 2% lah, tergantung risk yang ininya. Dan GBOR itu floating. Karena sekarang ini justru dengan kenaikan suku bunga GBOR itu naik Pak. Dan itu juga dan juga beberapa kan kalau yang asing sebenarnya mereka lebih murah mereka dari internal financing. Kalau dulu kan sebelum itu kalau dari US ataupun dari Jepang itu suku bunganya kan negatif 0 Pak dari luar. Sebenarnya cost of capitalnya mereka lebih murah internal. Jadi kadang-kadang saya dulu kayak kendala saya sampai ke headquarters mereka nggak mau ngasih 120 hari, mereka suruh tutup bisnisnya. Oh iya. Nah, walaupun dengan supply chain financing kita bisa justifikasi dengan supply chain financing, tapi ya mereka bilang ngapain kita ngasih uang ke bank. Tapi kadang-kadang secara regional juga agak nggak make sense-nya. Mereka ngelihat, oh ya ini marginnya terlalu tipis atau ini ngasih uang untuk ke bank mereka nggak mau, payment termnya terlalu lama, terus mereka tutup bisnis. Padahal kan saat itu artinya mereka kehilangan revenue dan kehilangan margin kan. Tapi ya kadang-kadang seorang regional melihatnya beda. Nah, itu dia selalu. Kalau yang secara kita ngomong yang perusahaan asing lah, kadang-kadang challenge-nya di situ. Dan ada juga yang kebalikannya, ada yang perusahaan asing yang mereka lagi nyari revenue atau mereka hajar sampai project yang hampir nggak ada untungnya pun tetap dihajar. Dan itu yang kadang-kadang secara prinsipal tahu kan seperti itu kan. Ya karena itu ya mereka welcome-in aja. Yang kehajar ya yang udah bikin good system, at the end of the day kalau customernya yang very price hunter ya at the end of the day ya nggak bakal bisa jalan gitu kan. Ya itu dia salah satu kerugiannya sangat kompetitif. Tapi itu banyak banget. Sorry Pak Hendrik, kalau FMCG kan trennya kan 120 ke atas. Kalau yang lain gimana ya? Kayak perusahaan-perusahaan tambang, kayak ya selain FMCG lah. Apakah mereka juga sekarang ke arah sana atau enggak juga?
Masih jor-joran Saya aja. sih nggak terlalu banyak main perusahaan tambang ya. Pencet. Halo? Ya, Iya. Sorry, kepencet salah. Saya nggak Ya. terlalu, saya nggak main perusahaan tambang ya, jadi saya kurang tahu perusahaan tambang. Tapi biasanya yang perusahaan lokal sama perusahaan Jepang sama perusahaan China itu payment termnya lumayan masih bagus, Pak. Kayak ada perusahaan China ada yang mungkin sekitar 60 hari, ada yang 30 hari. Perusahaan lokal yang bagus 30 hari, yang nggak bagus janji 30 hari, bayarnya bisa sampai 90 hari. Oke. Namanya perusahaan lokal itu sulit, kerugiannya keuntungan kita dealing dengan perusahaan asing, yaitu mereka ngomong 120 hari, 120 hari mereka bayar gitu loh, nggak ada masalah gitu kan. Sedangkan kalau yang perusahaan lokal ya kasih 30 hari pun bisa jadi 90 hari gitu kan. Nah, itu challenge utamanya. Perusahaan China sih saat ini yang lumayan banyak yang payment termnya juga cukup bagus, dan paymentnya mereka prosedurnya masih cukup bagus gitu, Pak. Kalau tambang sih banyak kan lebih per project ya, jadi saya juga nggak terlalu banyak kerjain untuk itu. Tapi kalau 30 hari mah udah sedikit ya, banyak kan 60 ke atas ya berarti ya. Betul kan? Masih banyak, justru saya bilang di market masih banyak, Pak. 30 hari, tapi kebanyakan perusahaan lokal, dan biasanya yang 30 hari itu untuk 3PL agak susah masuk karena very kompetitif. Banyak pemain lokal yang langsung direct ke sana. Oke. Sebagai Mereka bisa masukan ngasih Pak harga. Yandri, sebagai masukan Pak Yandri, Pak Andi Jaya, kalau di saya masih ada klien saya tuh yang bayar 14 hari, Pak. 14 hari ya? Top. Ya, itu mereka udah beberapa udah mau seperti itu, cuma mereka memang menekan harganya gila-gilaan sih. Even ada 10 hari. Iya. As long as kita dokumentasinya lengkap, kita juga tempel terus gitu ya. Jadi emang di tempat saya sekarang tuh, saya minta ada control towernya tuh untuk merangkap admin kan, untuk nempel terus lah gitu. Jadi supaya begitu ada permasalahan dengan invoice segala macam tuh kita langsung tindak lanjutin. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang ada masalah gitu, kemudian dari finance sana tuh either tidak memberitahu atau ngasih tahu, tapi timnya kita yang nggak baca emailnya dengan benar gitu. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya kita nggak benerin, ya mereka pun juga nggak akan ngejar kita. Nah itu yang jadi masalah sih, Pak. Tapi kalau kitanya nempel terus sih 14 hari itu udah lumayan banyak. 7 hari juga ada itu. Apalagi kalau ad hoc ya, mereka tuh biasanya sadar gitu bahwa mereka butuh cepat, harganya ditekan, ya mereka mau gitu dengan atom seperti itu, Pak. Ya, tapi kalau boleh aku tanya, kecenderungannya perusahaan asing atau perusahaan lokal? Itu ya saya di lokal sih, Pak. Yang asing juga ada. Kalau perusahaan asing lebih jarang sih. Biasanya kalau bukan itu juga sih, perusahaan asing 14 hari buat payment itu biasanya jarang karena sistemnya mereka kadang-kadang lebih ribet. Kayak ini pengalaman saya, dan saya tahu customer kita juga ada yang punya kayak gitu. Kalau kayak perusahaan saya ini kadang-kadang pembayaran itu kita finance ini bilang bayar aja, kita nggak bisa langsung terima keluarin duit dari bank, Pak. Jadi yang melakukan payment mereka kan melakukan konsolidasi juga. Jadi payment itu proses lewat Malaysia. Jadi yang memberikan instruksi payment itu punya ada perusahaan, ada tim sendiri. Dan itu banyak. Sekarang nggak tahu, cenderungnya banyak Malaysia sih. Soalnya saya tahu ada perusahaan Principal juga waktu itu sama, mereka sistem prosesnya lewat Malaysia. Malaysia yang instruksi ke bank di Indonesia untuk melakukan payment gitu kan. Bahkan sampai ke gaji pun itu sebenarnya sistemnya seperti itu gitu kan. Jadi kadang-kadang perusahaan asing proses Tupperware udah begitu, Pak. Tupperware juga diprosesnya di Malaysia. Iya, sama pilihannya Malaysia lah buat proses payment prosesornya gitu kan. Tapi ya kebanyakan perusahaan asing tuh biasanya susahnya kayak gitu. Tapi saya juga ada customer yang mungkin karena dia nggak terlalu gede ya, perusahaan asing cuman medium size lah gitu kan. Proyeknya juga nggak terlalu gede. Dia malah kebalikannya. Payment time kita kasih 30 hari, dia 14 hari itu dia udah ngejar kalau kita belum nagih, Pak. Karena dia mau bayar. Tapi dia ya biasanya sih emang ada beberapa customer yang seperti itu. Payment masih ada, seperti Bablang banyak masih ada. Tapi kalau untuk perusahaan asing biasanya project-project yang lumayan gede itu semakin jarang.
Ada beberapa tuh kayak ya seperti saya bilang, either perusahaan lokal atau perusahaan asing tuh biasanya China sama Jepang. Jepang challenge-nya biasanya mereka cuma mau dealing sama perusahaan Jepang. Ya, ya. Tapi mereka biasanya payment-nya cukup bagus sih kalau perusahaan Jepang. Yap. Lanjut. Ya, saya selain payment term tadi ya butuh modal karena kan seperti kadang-kadang yang nahan investment ya yang mungkin mereka butuh buat payment buat dan kadang-kadang ada mereka bisa at least punya project lain yang buat mengcover project yang lain satunya lagi yang mungkin agak kesulitan atau less profitable lah gitu kan. Yang bisnis 3PL itu juga sangat kompetitif lah terutama di Indonesia ya. Hampir semua perusahaan asing yang gede-gede mereka jalanin 3PL-nya di Indonesia. Bahkan perusahaan liner pun mulai banyak bergerak ke 3PL. Itu ya risk yang satunya tadi yang beberapa kali disebut ya damage risk lah. Kalau ada kerusakan segala macam, prinsipal kayak Bapak Tupperware pasti mau nyerahinnya ke customer, ke vendor kan. Vendor kalau ada masalah segala macam tanggung jawab mereka. Yang lucunya biasanya nih di kontrak utama gudang, itu biasanya kontrak-kontrak standarnya 3PL, dan ini selalu jadi bolak-balik antara 3PL dan prinsipal kadang-kadang. Biasa ada loss allowance. Biasanya tuh biaya penyusutan, itu biasanya buat FMCG mereka masih bisa terima lah gitu kan. 98% atau berapa, 99% gitu kan. Tapi kalau customer-customer yang bayar barangnya high value, mereka biasanya nggak atau besar, mereka nggak mau terima, mereka mau 100% risk ditanggung oleh si vendornya mereka gitu kan. Itu ya pasti resiko, belum lagi resiko ada yang kencing lah, ada yang dirampok lah, ada yang barangnya ya ada juga yang di gudang masuk dari pintu kiri keluar pintu kanan di truknya, jadinya kan ada resiko. Karena itu biasanya perlu ada mitigasi resikonya juga, dan buat 3PL yang buat ngambil project juga perlu tahu ada risknya lah untuk setiap customer. Ya resiko kerugian dari gudang ya tentunya kalau ya seperti saya tadi DHL waktu mereka investasi gede-gedean gudang multi user itu kan mereka running kosong awal-awal pasti, ataupun mereka punya sebagian ada customer tapi nggak cukup, jadi pasti ada resiko gudang dari sana. Belum lagi resiko kerugian dari transport, terutama yang melakukan dedicated buying. Biasanya mereka merasa volume cukup gede, mereka melakukan dedicated buying, ternyata edian customer-nya tidak ini gitu kan. Terus margin juga ya banyak hal, margin itu tipis. Kalau saya secara 3PL sendiri, interalent saya biasa hindarin. Kenapa? Walaupun payment term-nya 30 hari sekalipun, cash to cash cycle-nya tuh panjang. Jadi biasanya dan margin yang untuk 3PL untuk inter-island itu biasanya lumayan tipis. Nah, itu dia sih biasanya challenge utamanya yang saya lihat. Nah, mungkin ada komen atau ada pertanyaan dari yang lain. Yuk. Ada yang nanggepin nggak ini? Ada yang punya, jangan ada yang punya ini, bisnis 3PL atau 2PL nih di sini. Karena kalau ada saya mau nanya, kenapa memilih bisnis ini? Oh, kalau 2PL sebenarnya kalau runningnya bagus, untungin Pak kalau punya project yang bagus. Karena 2PL kalau truck itu, biasa hitungannya mereka itu 3 tahun pertama nangis, setelah itu mereka bisa happy Pak. Nah, entar. Ini Mbak Aziza nih. Mbak Aziza. Nah, Mbak Aziza nih punya perusahaan sendiri nih kayaknya. Ya. Iya Pak, baru mulai saya Pak justru. Kenapa? 10 tahun. Nah, kenapa memilih? Pertama tadinya lebih ke fulfillment Pak. Jadi saya kayak one stop logistik ya apa aja. Lalu gak ada lah gitu yang sekitar dengan logistik. Baru tahun ini kok kita mulainya. Cuma ternyata di berjalannya waktu justru yang kenceng kita di 3PL-nya Pak, ketimbang yang gudang, ketimbang 3PL dalam artian trackingnya ya Pak ya, transportnya ya, ketimbang yang gudangnya. Karena emang challenge-nya kalau gudang kan saya ada kerjasama lah dengan beberapa landlord gitu, nah itu agak alot gitu, jadi
Jadi kayak ayam dan telur, nah kalau nawarin ke customer sementara gudangnya masih proses negosiasi segala macam gitu. Nah, jadi yang paling cepat ya tracking sih. Iya. Kalau trackingnya punya sendiri truknya? Saat ini masih bareng Pak, tapi masih kerja sama 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 tracking owner. Sama ya itu ada yang Pak Haji, ada yang memang balikan lah seperti itu. Nah, cuma kita insya Allah mohon doanya aja dalam waktu dekat kita akan ada sendiri sih Pak, karena udah ada beberapa klien yang rutin, udah mulai deg-degan tiap udah mau dikirim komitmennya dari para tracking owner tuh agak-agak susah ya. Bilang ada bisa, tiba-tiba ada yang nawar ke mereka harga tinggian dikit, mereka tinggal telepon, Bu maaf ini kepake, aduh ampun. Sementara kita komit sama customer kan, akhirnya terpaksa jalan dengan harga minus nggak pernah, tapi margin tipis tuh udah sering berapa kali yang bikin kita wah nggak begini cara kerjanya. Makanya kita memberanikan diri, kemungkinan akan mulai jalanin sendiri sih untuk yang rutin ya Pak gitu. Kalau yang ad hoc kita bisa ngasih harga agak tinggi, dan itu kita bisa ngikat ke tracking owner juga jadi lebih mahal kita bayarnya kan, jadi mereka pasti akan lempar ke kita. Tapi kalau harganya kita tipis-tipis, udah deh itu mereka begitu ada tetangga sebelah nawar tinggian dikit, tiba-tiba trackingnya belum balik lah, trackingnya nggak ada lagi. Oke. Nah, tapi cakupannya, Mbak Aziza, cakupannya sekarang apa? Jabodetabek atau udah mulai agak meluas? Yang kita rutin malah yang ke Medan, Pak. Ini yang kita lagi. Makanya kita mau jalanin, cuma kita lagi mikir balikannya. Enaknya kalau pakai rekanan kan kita nggak mikir balikannya kan Pak gitu. Nah kita mikir balikannya gitu. Soalnya kalau enggak salah-salah malah jadi minus gitu sih Pak. So far beberapa udah ada, tapi ya harusnya sih tinggal dikencangin aja sih teman-teman komersial gitu. Kalau di Sumatera saya bilang perlu pikirin ulang sih Bu, kalau yang benar-benar bisa main untuk tracking sendiri ya. Lebih enak kalau bisa punya vendor yang reliable untuk jalan di Sumatera, better, karena Sumatera punya agak tough. Kalau Ibu bilang ya kalau emang ke Sumatera tuh banyak yang mungkin lebih happy buat terima, karena kebanyakan tuh jarang yang mau main Sumatera. Iya betul Pak. Jadi kita kalau mau cari vendor juga, aku juga nggak pernah ngerjain, kita juga jarang sekali kalau kita buat masuk vendor buat Sumatera, karena pemain itu nggak banyak gitu kan, dan itu yang emang masih banyak terbuka, dan emang terbuka yang banyak kan di Sumatera. Cuman resikonya di Sumatera, tapi sekarang dengan tol mungkin lebih membaik lah ya, banyak bajing loncatnya gitu kan, dan itu resiko yang mesti ditanggung gitu kan. Karena kalau perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan asing kan dia nggak bisa bilang oh ya ini kena ini resiko mereka nggak dibayar atau kayak gimana, susah gitu kan. Karena saya dulu ada satu perusahaan asing, sekarang udah hilang sih perusahaannya. Itu saya begitu ngomong requirement-nya saya mundur. Dia perusahaan elektronik. Kalau PO telat ngirim, tanggung jawab kita tuh Pak. Harus makan beli itu barang. Saya bilang gila. Iya. Siapa yang mau ngasih? Tapi ada 3PL lokal yang ngambil, yang jalanin. Itu saya bilang wah hebat, saya sih salut nggak gini deh. Kalau kita paling sering kalau damage box ya ganti box ya paling berapa sih? Itu masih bisa diterima gitu kan. Ini damage box minta dibeli barangnya. Saya bilang gila kalian jualan barangnya segitu jaga galak ya kan. Kemudian perusahaannya kolaps sih Pak. Ya tutup juga. Maksudnya perusahaan originnya tutup sih, bukan karena perusahaan Indonesia aja. Perusahaan originnya untuk perusahaan Korea itu gitu tutup dia. Ya saya pernah jalanin buat mereka buat custom, terus mau nanya buat lokal transportnya requirement saya kayak gitu, saya bilang Pak saya nyerah Pak. Kalau kayak gitu caranya sih waduh boncos, saya juga perlu justifikasinya kayak gimana, karena perusahaan-perusahaan prinsipal yang itu malah mereka nggak mungkin ya seperti saya bilang disuruh bayar asuransi buat pengiriman, itu biasanya mereka pasti tahu. Iya sih. Ini memanage 3PL atau 2PL ini sebenarnya mesti jagain dari sisi agreement gitu ya. Iya. Apa namanya? Pokoknya kita sama prinsipal harus gimana ya kan, siapa yang tanggung apa itu harus jelas sih ya kan, kalau enggak sih modar. Oh iyalah
Ya, dan kalau prinsipal kan biasanya maunya ini, Pak. Kadang-kadang juga sudah dibantu belum tentu bersyukur. Kita pernah ada beberapa, oh iya, import barang, Pak, saya dokumennya ini mendadak nih, ini tiba-tiba barangnya diperluin. Dokumennya kita baru ngasih hari ini, tapi mau keluar hari ini, Pak, bisa dibantuin nggak, Pak? Dikerjain, dikebut-kebutin, kan itu custom terutama ada bayar-bayar gitu kan, kerjain, dikebutin. Besok-besoknya lupa dia, pas ada masalah segala macam komplainnya paling teriak. Aduh. Pak Yudi ketawa aja dia. Soalnya kalau Yudi sebagai prinsipal melakukannya. Iya. Orang gudang tuh biasanya kadang-kadang, oh, minta tolong dong ini. Begitu udah ini, besok-besoknya ada masalah dikit, wah ini cecer. Ya, ada yang mau nanya? Masih ada yang mau nanya? Oh, Pak Budi mau live ya? Wah, sebelum live nanya dulu lah, Pak. Ada komen, Pak? Komen terakhir nih. Ya, yang tadi, Pak, yang disampaikan Pak Yandri udah minta tolong, kita tolong. Yang kena getahnya kita, Pak. Itu kayaknya hampir semua yang pernah di warehouse ngerasain itu lah, Pak. Minta tolongnya mah banget, begitu ada masalah cuci tangan. Iya. Itu kadang-kadang saya minta selalu saya ke komen saya ke anak buah saya selalu minta, kalau mereka minta tolongnya jangan by phone, tertulis. Ya, betul. Minimal WA. Betul. Email paling bagus, sebelum mereka email, kalau nggak mau email minimal WA terus di screenshot. Kenapa? Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab pas kita, mau nggak mau kita mesti ada justifikasinya juga. Iya, itu benar. Untuk evidence-nya Pak Yandri ya. Betul. Kalau ada apa-apa nanti yang jadi masalah kita juga. Dan kalau tadi buah sisa sih masih untung, kadang-kadang cuma bisa margin nggak rugi. Kalau saya jalanin project tuh kan kita ngomongin setahun ataupun seluruh project. Jadi ada beberapa shipment rugi itu udah hal yang biasa. Kadang-kadang wah ini kadang-kadang laporan anak buah supaya buat ngejar targetnya customer, bantuin customer harus lewat tol. Mahal kan? Ya udah. Kadang-kadang beberapa kali ya udahlah. Overtime kadang-kadang ya udahlah, kita yang nanggung. Soalnya kalau semuanya dikit-dikit kita bill ke customer, Pak Andi juga kan sebagai customer pasti, wah ini dikit-dikit di-charge, mending gue cari yang lain kan. Kalau saya enggak loh, kalau memang di luar kesepakatan kita nih, misalkan SLA-nya Jakarta Surabaya itu 3 sampai 5 hari, saya minta 2 hari, terus oh ya Pak ini harus 2 driver, ini harus tol, saya bayar loh, saya bayar. Pokoknya kalau kerja sama saya tuh, saya kalau jadi prinsipal pasti 3PL seneng. Pokoknya di luar. Kalau butuh iya. Boleh Pak, kabar-kabarin. Pokoknya kalau di luar apa yang kita sepakati, saya bayar. Saya malah nanya, ini kalian rugi. Kadang-kadang kan mereka, nggak apa-apa Pak, kita jalanin. Kalian rugi nggak? Nggak rugi kok Pak. Ya udah, gitu loh. Ya kan? Saya yang concern gitu loh. Biasanya kadang-kadang kan, biasa kalau kontrak kan kita nggak mungkin tiba-tiba. Kalau di awal misalnya kalau ad hoc gampang Pak. Kalau yang long kontrak tiba-tiba add-on cost, tiba-tiba di tengah-tengah itu kan biasanya lebih challenging. Secara financing mereka juga perlu justifikasi, ya kan? Biasanya kayak gitu tuh, ya itu tadi dokumentasinya. Mereka akan email, terus saya approve gitu ya. Ya biasanya emang kayak gitu. Untuk di bill back lah, gitu, lemburnya, tolnya, itu mereka biasanya bill back ke saya. Dan saya I take that gitu loh, karena kan kecuali yang mereka yang salah, misalnya SLA misalnya 3 hari harus sampai Surabaya, ya kan? Saya udah keluar nih surat jalannya hari ini, ya kan? Saya keluar surat jalan hari ini, ternyata mereka truknya nggak datangnya besok, tapi kan tetap harus sampai di hari ketiga. Nah itu mereka mau tol, mau itu saya nggak approve gitu loh. Kalau saya yang minta, yes gitu loh. Itu sih. Iya, ngerti sih Pak. Cuma ya nggak semuanya kayak gitu Pak masalahnya. Orang kita ngomong SLA, biasanya orang kalau kita 3PL standarnya maunya order 1 hari sebelum. Ada banyak sekali sekarang customer prinsipal SLA-nya ordernya di hari yang sama. Iya, sama sih. Saya pun begitu. Saya order di hari yang sama. Nah itu dia.
Itu padahal nyari truknya begitu order hari yang sama udah setengah mati tuh trivial pasti. Karena Tapi kan nggak mungkin kita nge-standbyin truk. tapi kalau kerja sama Tupperware lebih enak karena udah pasti setiap malam itu pasti rutenya sekian, truknya sekian, udah pasti. Walaupun kita Tapi Bapak ordernya malamnya last masih minute ya. rilis kan? Ya, masih rilis. Tapi udah Saya ketahuan. ada customer, saya ada customer cut off-nya jam 11 pagi, Pak. Jam 11 pagi. Untuk hari itu juga. Oh, kalau saya malah cut off-nya kalau saya itu malah info ke vendor untuk kebutuhan malam. Jadi saya tuh loadingnya malam, Pak Yandri. Saya loadingnya Oke, pasti oke. malam, jam 7 malam. Itu saya info ke transporter itu jam 3 jam 4 sore. Untuk mereka harus Oke, datang oke. di jam 7 ke atas gitu. Mepet sih Pak pasti. Itu. Mepet, tapi kalau karena malam udah masih pasti. bisa. Iya, karena malam Tapi masih bisa. Dan udah pasti. Jadi misalkan Iya, iya. tujuan Bandung satu truk, tujuan mana satu truk, itu udah pasti. Oh, udah jadi, pasti ya kalau gitu gampang. Jadi mereka udah standby buat kita, walaupun surat jalannya belum turun ya. Tapi mereka standby. Karena pengiriman saya itu ini kok rata. Enaknya sih. Oh iya, kalau Bapak kalau pengirimannya sudah terjadwal, itu mah gampang Pak. Itu gampang. Iya. Yang susahnya itu kan yang ordernya by drop. Ya. By drop tadi yang 11 siang, dropnya 11 siang, ambil sorenya sebelum jam 5 gitu kan. Iya, Tapi itu sih order kebangetan. Tapi ada banyak yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang harus dan susahnya siang. Kalau malam tuh lebih enak. Kenapa Pak? Karena malam itu biasanya kita udah pemakaian shift kedua dari truk kan. Iya, jadi truk udah kelihatan nih balik dari udah di pool lah, udah masuk pool. Iya, maksudnya juga untuk hari yang sama kita udah at least sudah dapat satu rit. Udah satu rit, iya. Ini rit kedua. Kalau siang kan, kalau truknya kan nggak mungkin dianggurin satu di siang. Kalau malamnya nggak dapat, berarti nggak dapat rit, rugi dong Pak. Setuju. Kalau saya di perusahaan sebelumnya malah hari Kamis sudah ada truk planning untuk 1 minggu ke depan. Oh, itu lebih enak. Bapak kayaknya dapetnya yang enak-enak Pak, yang panjang udah bisa di planning. Enggak, saya yang bikin kayak gitu. Saya bikin supaya bisa kayak gitu, supaya 3PL-nya enak. Makanya dulu waktu saya di company lama, waktu saya resign tuh 3PL pada nangis. Bapak kok pindah sih gitu. Ya kan? Ada apa yang bisa deal back kayak gitu-gitu ya kan. Pokoknya saya fair lah sama mereka. Saya fair banget. Ini Mbak Aziza langsung mau nih. Kalau di saya itu H-2 sama sampai H-3. Enak Pak itu Pak. Ya. Awalnya Pak Yandri itu hari H. Itu pontang-panting ngerjainnya memang. Jadi sama atasan GM kita dikejar ke tim salesnya seminggu, tapi mereka nggak sanggup. Nah, bisanya tuh H-3. Jadi lumayan enak tuh. Ya, kalau ngerjainnya gitu loh. H-3 enak kok. Karena posisi di saya kan jalannya kan hanya 2 shift. Itu. Kalau MT itu saya kirim mulai jam 1. Mulai muat jam 1 siang. Jadi shift saya itu maksudnya shift gantung kalau saya istilahnya Pak Yandri. Iya. Nah, jadi datangnya tuh bukan pagi tapi jam 1. Jam setengah 1 mereka datang, briefing, jam 1 mulai kerja. Itu sampai jam 12, kurang lebih 50 truk sekelas CDD, CDE sama carry. Kalau MT itu. Oke. Ya, makanya saya itu ya waktu di prinsipal kan kayak gitu. Nah, saya pikir prinsipal lain juga begitu. Pas saya masuk 3PL, saya baru tahu. Saya baru tahu. Prinsipal itu pada kejam-kejam. Saya dulu waktu itu mau ikut tender Bapak tuh yang Tupperware, tapi dari regional nggak dikasih, dia headquarters nggak dikasih. Nggak jadi. Gara-gara masalah di US Pak. Iya, benar. Tapi kita nggak jadi tender juga, saya juga mikir. Kalau saya tender pasti nggak bagus hasilnya.
Karena kan Tupperware ya tahu sendiri lah lagi gonjang-ganjing. Iya, lagi itu. Soalnya langsung begitu saya masukin ke Salesforce, langsung dapat rejection. Iya, iya memang agak ini, agak agak tough lah sekarang. Iya, iya. Walaupun mungkin ya di Indonesia dari Pak Indonesia nggak ada nggak masalah. masalah. Indonesia Iya, nggak ada cuman masalah. dari sisi global kan takut Iya. tiba-tiba perusahaannya hilang. Di lokal sih nggak masalah. Oke, ada lagi nggak sebelum kita tutup nih? Udah jam, 5 menit lagi, 4 menit lagi, 21.30. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mumpung ada Pak Yandri loh ya. Mungkin ada yang mau nanya, Pak. Oh ya, Ya, saya mau nanya Pak. Saya jadi ya. kepikiran. Ini kan FMCG kan kebanyakan truknya overnight ya, bener nggak? Oh ya, Ya kan? enggak Pak. Overnight. Iya. Ini FMCG itu salah satu masalahnya. Kan saya mau jalanin waiting time-nya, loading time-nya tuh terlalu panjang. Ya, waiting time ya betul. Nah, biasanya kan waiting terus ada overnight. Biasanya kan mereka membolehkan 3PL untuk ngecas mereka, gitu kan ya, untuk overnight. Tergantung. Nah ini yang mau saya tanyakan gitu. Industri benchmarknya berapa sih? Ada yang 500.000, ada yang 600, ada yang cuma 150.000 gitu kan ya. Jadi benchmark industrinya itu Sebenarnya macam-macam gitu ya. tergantung truk yang Bapak ini apa. Iya, Jadi truk yang benar. dipakai size apa. Soalnya kalau semakin truk semakin gede sebenarnya cost-nya lebih gede. Kita anggap aja wingbox deh, wingbox semua lah. Kontainer wingbox beda harganya. Iya, kontainer wingbox beda harganya. Iya. Nggak, kita sebut wingbox lah. Yang saya tahu dulu kalau di saya Pak J, overnight itu kalau untuk wingbox, sekelas wingbox lah ya, truk biasa sekelas wingbox itu 400.000 sehari. 500.000 lah, 500.000 ya. 24 kalau jam. di kami waktu setiap itu 400. Setiap kali 24 jam. Ya, kelipatan 24 jam pokoknya. Kalau kontainer 1 juta kalau di saya. Sekitar segitu. Ya basically gini sih Pak. Kan sekarang tender tuh kalau itu Bapak mungkin nggak ngelakuin tapi yang lain-lain tuh semakin detail. Minta sampai biaya kita bulanan itu sewa truk berapa gitu kan. Secara nanya kayak ke Tubial gitu kan. Cara ngitungnya gini sih Pak, tracking itu. Jadi biaya bulanan cicilan per bulan itu dibagi 20. Itu biaya storing gitu sebutnya lah ya. Biaya truknya. Nah, itu ya benar-benar fixed cost lah ya. Benar-benar fixed cost. Dia diem, dia keluar uang segitu, ya kan? Iya. Iya. Sama kan ada uang makan supir juga. Supir juga biasanya paling nggak suka kalau banyak overnight karena duitnya dia terbatas. Iya. Benar-benar. Dan kadang-kadang ada beberapa lokasi juga susah makannya mereka. Nah itu dia challenge. Kalau itu Bapak masih ngomong overnight Pak. Kalau ada beberapa tuh yang saya pernah discuss buat kita melakukan dedicated tracking, muter ke vendor, jadi cuma satu area, cuma dari gudangnya mereka ke gudangnya vendornya mereka, balik lagi muter lagi. Tapi saya simulasi saya 3 hari sekali, 2 hari sekali 3 trip. Sorry, 3 hari sekali 2 trip. Nah, kenapa? Bukan karena trackingnya ini segala macam, karena waktu nunggunya kelamaan. Itu pun saya bilang saya batasin ya waktu nunggunya 8 jam. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Kalau bisa 4 jam gitu kan. 8 jam. 4 jam dari sisi nunggu pas loading sama sisi unloading gitu kan. Baru bisa sebenarnya perputaran dalam satu rit gitu. Nggak bisa jawabannya. Karena dari sisi gudangnya itu kadang-kadang mereka bisa sampai 8 jam. Sampai 12 jam. Dan itu di sisi belum unloadingnya itu. Dan ini yang biasanya selalu cost yang agak susah dihitung. Karena itu overnight tapi hidden. Karena secara actual dari lihat gudang nggak overnight gitu kan. Belum overnight, nggak ada 12 jam, nggak ada 24 jam gitu kan. Tapi kan 24 jamnya terjadi di 2 tempat sebenarnya. Di gudang pas loading sama unloading gitu kan. Itu uang kopinya kurang kenceng Pak Andri.
Uang kopi ke orang gudangnya ya? Oh, oh, Itu antriannya apa yang susah, Pak? Dan itu gitu. bukan Kalau masalah di antrian orang ini juga soalnya. Karena itu kan satu, kalau mau jalanin itu yang ini di gudangnya itu mesti punya tim sendiri, tim krani 24 jam. Ngurusin dokumen, ngurusin antrian segala macam gitu kan. Itu kalau sampai telat segala macam juga jadi ribet kan. Nah, terus di sisi unloadingnya kadang-kadang distributor itu ya itu dia bukan masalah kan, dia kadang-kadang udah masalah uang kopi mah masih gampang Pak, bisa ditambahin gitu kan, seberes gitu kan. Tapi karena kadang-kadang waktu unloadingnya, waktu nunggunya juga lama di sana kan. Atau kadang-kadang gudangnya penuh, gudang iya, distributor penuh, terus mau apa ya kan? Iya. Mau dikasih kopi juga dia nggak bisa Kadang-kadang mau dikasih kopi. Aja dulu pernah masalah tuh ke Medan, pusat itu sampai hilang duit di sana. Karena gudangnya penuh, mau dipaksain kayak gimana? Terus kontainer lagi ngantri, jadinya kena demurrage lah, kena ini, kena itu, banyak. Bener. Kok sama ya? Saya juga dulu Medan itu. Medan itu soalnya banyak kan gudangnya nggak gitu gede. Iya, gudangnya kecil-kecil. Kedua, karena diharapkan gede, jadi sales tuh biasanya nge-push penjualannya gede. Kadang-kadang saya waktu itu kan yang handle orang lain, saya sampai nanya ke mereka, emang yang sistem billingnya tuh kayak gimana setelah di deliver atau barang ini dijual jalan, pas dia jalan tuh udah di ini dihitung. keluar gudang udah hitung revenue biasanya. Itu dia. Karena dia nangkepnya dari ini, dia bilang dari ini wah nagihnya tuh udah mulai dari pada saat keluar. Oke, terus tapi saya tanya-tanya lagi enggak, jadi pas handover baru nagih kan. Tapi secara revenue tuh udah dihitung pada saat keluar gudang. Iya. Jadi terutama akhir tahun, salesnya pada nge-push, dan itu kadang-kadang dari distributornya yang di Medan kadang-kadang ya udah terima-terima aja. Begitu nanti ada barang yang nggak kejual, diretur. Itu kan biasa Medan tuh paling banyak masalah returnya. Itu benar banget tuh. Benar banget. Saya punya distributor tuh dulu, ya itu gudangnya itu kecil. Kalau kita kirim pasti ada yang nggak dibongkar, 6-7 kontainer lah selalu. Dan itu ada di halamannya. Ya itulah gudangnya, extension daripada gudangnya itu, kontainer-kontainer itu. Nah, yang bayar demurrage, yang bayar overnight itu saya. Distributor mah nggak mau tahu, ya kan? Tapi ya udahlah. Gitu sih. Oke, mungkin kita sudahi saja nih ya. Waktunya juga udah habis. Mungkin ada closing statement-nya Pak Yandri. Bagaimana untung ruginya 3PL ini? Ya, kalau menurut saya sih yang 3PL ya basically kebanyakan untuk melakukan yang small medium business masih banyak opportunitiesnya ya, banyak kebutuhannya. Untuk yang besar-besar mungkin menurut saya sih lebih baik dibiarin yang gede-gede yang main, karena permodalannya perlu gede dan challenge-nya bakal lebih, resiko untuk ruginya lebih besar. Mungkin lebih baik ngikutlah ke 3PL gitu kan, maksudnya mensupply ke 3PL juga buat tracking, walaupun biasanya kalau ke 3PL tuh mereka lebih prefer yang bisa menyediakan banyak truk lah gitu kan tentunya. Tentunya ya perhatiin sendiri sih untuk payment terms, buat terutama untuk gudang untuk transport, itu perlu tahu. Cash to cash cycle juga mesti diperhitungkan, dihitunglah benar-benar gitu loh waktu mau masuk project, manpower yang dibutuhkan, cost dari manpower itu sendiri. Jangan lupakan oleh flow of document juga, karena kan biasa kita cuma ngomong tentang flow of goods gitu kan, dan information aja kadang-kadang agak ini kita cuma fokus flow of goods, tapi flow yang lainnya itu harap diperhatikan juga, dipastikan. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you banget ya Pak Yandri ya, ilmunya. Saya pun dapat banyak banget ilmu, luar biasa ya. Oke, kita yuk
ya say thank you lah buat Pak Yandri ya, berbagi ilmunya buat kita. Pak Yandri ini apa namanya? Saya anggap apa ya? Kita belum pernah ketemu ya Pak, sampai Udah pernah ketemu loh Pak. bukan sampai dengan Bekasi, sampai dengan iya sampai Bekasi kita training, belum ketemu. kita belum pernah ketemu, tapi kita sudah pernah komunikasi lah ya, kontak-kontak gitu ya. Begitu kenal beliau, begitu lihat beliau begitu antusias, dia di grup juga ya kan, kita lihat beliau begitu antusias ya kan. Jadi ini Jatayuers ya, Pak Yandri ini diseraplah ilmunya ya, beliau orangnya nggak pelit ya kan, suka berbagi, ayo kita serap ilmunya, bener nggak ya kan ya. Oke, kita kasih tepuk tangan ya buat Pak Yandri, thank you banget. Thank you semuanya kita ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai dengan itu semuanya stay safe, stay sehat semua ya. Oke. Sampai minggu depan. Terima kasih. Ya, Pak Yandri semuanya.